Dua perempuan seksi ini tentu Anda kenal sebagai Maya dan Mulan, duo ratu yang semakin ngetop saja berkat lagu Teman Tapi Mesranya. Sudah begitu, Ratu selalu mengusung gaya panggung nan energik dan yang tak pernah ketinggalan, gaya busana centil khas ABG. Aksi panggung Ratu memang tak kalah mesra dari lagu-lagunya. Sebenarnya dia dulu sangat-sangat di kafe tuh yang diem, yang nggak ada goyang-goyangnya. Sebenarnya begitu Ratu, lo harus nari. Berita kiprah Gigi tersebut menuai kritik dari Rhoma Irama. Kedua belah pihak akhirnya berhasil meredam polemik yang terjadi. Apakah Gigi punya keinginan untuk bertemu dengan Bang Haji seperti halnya Gigi bertemu dengan Ahmad Bukhari? Insya Allah kalau ada waktu kita silaturahmi bukan hanya sama Bang Haji Rhoma Irama tapi sama semuanya sampai bersa. Nah, itu Bang Oma yang dulu itu. Sekarang ada aransemen Gigi. Pemirsa, duo ratu sepertinya semakin hari semakin seksi dan centil saja. Mereka jadi terlihat menonjol di antara dominasi grup musik pria yang berpenampilan serba macho. Dan sementara itu pemirsa, pasangan Tio Nugros dan Alexandra Gottardo terlihat hadir dalam sebuah acara yang menyuguhkan tontonan seksi dancernya. Waduh, apakah Alexandra Gottardo sedang menguji iman Tio Nugros kekasihnya? Inilah jawaban mereka. Mata laki-laki biasanya tak bisa berpaling dari wajah cantik dan tubuh seksi lawan jenisnya. Makanya para perempuan pasti berpikir 1000 kali untuk membawa teman prianya ke sebuah tempat yang mempertunjukkan keseksian perempuan. Nah, Alexandra Gottardo ternyata tak ragu untuk membawa Tio Nugros, penggebuk drum dewa, untuk menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sebuah majalah pria. Padahal yang namanya majalah pria pasti tak jauh-jauh dari tubuh-tubuh seksi perempuan. Dia yang ngajakin gitu. Ya. Iya. Dia yang ngajakin. Coba yuk lihat ya, soalnya kan acaranya ya begini ya, otomatis ya kita nggak di satu tempat aja kan. Itu ada beberapa tempat, itu juga lagi bandnya lagi main ya, kita ke situ juga. Pokoknya lihat aja ya, nggak apa-apa. Biasa juga. Ya kebetulan suka, teman-teman saya kebanyakan mereka pecinta olahraga, fitness. Teman-teman saya kebanyakan. Jadi ya saya pasti ada inilah, ketularannya pasti ada. Apakah selama acara berlangsung Alexandra harus mengawasi mata kekasihnya? Siapa yang tak cemburu jika mata kekasihnya mengerling ke perempuan yang sedang mempertontonkan tarian nan seksi seperti ini? Heran deh, saya juga gak punya cemburu tuh masalahnya. Sudah biasa. Sudah biasa. Dia udah tahu sendiri, gak usah dikasih warning. Gak perlu. Dia udah ngerti kok. Yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Udah, kita aja. Dia selalu. Dua perempuan seksi ini tentu Anda kenal sebagai Maya dan Mulan, duo ratu yang semakin ngetop saja berkat lagu Teman Tapi Mesranya. Sudah begitu, Ratu selalu mengusung gaya panggung nan energik dan yang tak pernah ketinggalan, gaya busana centil khas ABG. Aksi panggung Ratu memang tak kalah mesra dari lagu-lagunya. Sebenarnya dia dulu sangat-sangat di kafe tuh yang diem, yang nggak ada goyang-goyangnya. Sebenarnya begitu Ratu, lo harus nari. Nah itu mungkin dia pertama kali masih canggung lah gitu. Ya intinya setiap kita mau main itu ada prepare mungkin paling tidak 3 minggu sebelumnya. Ini kita udah punya desainer sendiri namanya Olive, tapi itu juga bukan kita yang ikutin dia, tapi dia yang ikutin kita berdua. Dia sudah tahu selera kita, jadi kita udah nggak perlu perintah lagi, datang udah seperti apa yang kita mau. Ya kebetulan kita tidak pernah suka dengan pakaian yang adult atau mungkin ball gown atau mungkin baju-baju feminin yang dewasa. Emang jiwa kita seperti itu, jadi jangan harap Ratu pakai ball gown gitu loh.
kita nggak suka. Kita sebenarnya adalah manusia baik-baik, wanita baik-baik, tapi yang kita hanya mengaspirasikan keliaran kita yang di kepala kita aja sih, bukan di tingkah laku ya, tapi di kepala kita ide dilimpahkan atau diapresiasikan di karya seni. Ratu memang identik dengan seksi dan sedikit menggoda. Simak saja lagu Teman Tapi Mesra yang agak-agak nakal itu. Setiap grup musik memang harus punya identitas dan kekhasan sendiri. Di saat industri musik didominasi oleh grup-grup pria, Ratu hadir sebagai pesaing sepadan. Dengan kekhasannya itu, Ratu siap mendobrak dominasi penyanyi pria dan meratui jagat musik Indonesia. Meski untuk mencapai hal itu, Maya harus sering berjauhan dengan ketiga anaknya. Sekali tidak pernah ada protes dan mereka fine-fine aja dengan penampilan kita. Justru kalau yang mungkin anak-anak gue protes tuh mungkin ketika gue nggak pernah pulang gitu aja sih. Biar jelek tetapi karya sendiri, daripada bagus tapi mencuri karya orang lain. Pemirsa, Mike Indonesian Idol 2 semakin gencar mempromosikan album barunya. Mike Mohede juga semakin gencar mengontrol tubuhnya yang overweight. Mike ingin menurunkan berat tubuhnya supaya lebih sedap dipandang biar memiliki nafas yang panjang. Siapa bilang Mike minder dengan tubuh besarnya? Tidak lama lagi Mike akan menggelar konser di Jepang dan tentunya Mike punya rasa percaya diri yang besar untuk tampil di negeri Sakura nanti. Ini dia liputannya. Impian Mike untuk menelurkan album terwujud sudah. Sejak dinobatkan sebagai jawara Indonesian Idol 2, masa depan Mike menjadi penyanyi solo terbentang mulus. Ia tak banyak menemukan kendala untuk merilis album perdananya. Meski tenaga serta pikirannya banyak terkuras demi pembuatan albumnya, tak sedikit para musisi yang turut andil mengantar kesuksesannya. Sudah lama banget Mike impi-impikan, sudah lama banget Mike damba-dambakan gitu loh, saat-saat dimana Mike bisa terlibat dalam pembuatan album Mike sendiri gitu. Ya walaupun mungkin nggak dari segi nyiptain lagu. Dalam albumnya ada salah satu lagu yang khusus diciptakan oleh Opik. Sosok Opik erat hubungannya dengan lagu-lagu bernafaskan Islami. Tapi untuk Mike, Opik secara khusus menciptakan lagu yang dapat diterima semua golongan. Lagunya dari Opik sendiri emang banyak banget kata-kata di dalam itu lagu, dari lirik-liriknya itu punya makna-makna tentang keagamaan tuh ada banget gitu. Dari judulnya aja Persembahan. Tapi mungkin kalau buat album Mike ada satu lirik di mana kan ku persembahkan untuk cinta. Yang memberikan cinta kepada manusia itu kan semua datangnya dari Tuhan. Mungkin puji-pujian tapi secara nggak langsung gitu. Dengan albumnya ini Mike siap meramaikan kancah musik tanah air. Jika album itu laris di pasaran, konsekuensinya Mike kebanjiran tawaran untuk konser. Bernyanyi di atas panggung dituntut stamina yang prima. Melihat tubuh Mike yang tambun ini, tentunya ia akan lekas ngos-ngosan ketika tampil di panggung. Maka mau tidak mau, ia harus mengurangi berat badannya. Hal itu menjadi salah satu perhatiannya karena tak lama seusai merilis album, rencananya ia akan berduet bareng dengan Delon di Jepang. Jadi dari IP-nya sendiri, dari IP manajemennya udah ada satu schedule. Udah ada satu schedule. Sama Delon bener, aduh lupa. Jadi ntar di situ kita bakal nyanyiin puji-pujian lagu-lagu Natal gitu di Jepang, tapi dengan nuansa alam Sakura yang selama ini Mike juga idam-idamin juga. Orang juga ya mungkin selama ini orang tahu Mike nyanyi lagu-lagu yang mellow atau yang beatnya yang low gitu, low beat. Mungkin dengan kalau Mike bisa diet lah, mungkin kurangin berat badan, bobot badan dari sekarang itu bisa bakal jauh lebih nunjang lagi untuk perform Mike ntar di kalau Mike lagi nyanyi gitu. Kalau atur pola makan itu jelas
dari porsi makan sendiri, dari konsumsi makan sendiri gitu tuh itu mesti diatur. Terus lebih sering olahraga aja sih kalau Mike.